Kisah pemuda kaya, anak pemilik perusahaan ternama dengan puluhan anak perusahaan, yang menyamar kerja sebagai cleaning service di salah satu anak perusahaan milik orang tuanya. Motif dari pemuda tersebut, hanyalah untuk merasakan bagaimana kerja yang diperintah dan melelahkan itu, sekaligus ingin mengetahui kinerja dari karyawan di perusahaan tersebut. Sekedar diketahui, pemuda ini bernama Kenshi. Meskipun dia anak orang kaya, namun dia memilih hidup sederhana, jauh dari kesan anak orang yang kaya raya. Setelah lulus sekolah menengah atas, Kenshi tidak langsung melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi. "Ayah, Ibu, saya ingin bekerja menimba pengalaman dulu," kata ayahnya. "Kalau begitu kamu pilih saja perusahaan mana yang kau sukai dari perusahaan ayah." Akhirnya Kenshi pun memutuskan bekerja di salah satu perusahaan milik ayahnya tersebut. Namun ia meminta syarat pada ayahnya. "Ayah, saya bekerja tapi dengan surat lamaran kerja dan ingin bekerja sebagai cleaning service saja, dan jangan ada yang tahu kalau aku anak ayah." Mendengar hal tersebut ayahnya pun bertanya. Namun setelah mendengar beberapa alasan anaknya, akhirnya ayahnya pun menyetujuinya. 5 hari setelah itu, Kenshi masuk interview kerja sebagai cleaning service. Datang dengan pakaian sederhana, tak pakai kendaraan dan hanya naik angkot umum. Singkatnya Kenshi diterima kerja di perusahaan tersebut, dengan gaji pertama sebesar 1,2 juta rupiah per bulan. Di hari pertama kerja, Kenshi disuruh atasannya membersihkan beberapa toilet. Kenshi pun melakukan kerja di hari pertama tersebut dengan senang hati sampai beberapa hari ke depannya. Lambat laun, Kenshi pun mulai mengenal teman-temannya dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Di bulan kedua dari masa kerjanya, ia mulai dipindah ke bagian kantor dan HRD. Tiap pagi, Kenshi harus standby lebih awal di tempat kerja. Sebelum karyawan datang, ia pun selalu masuk di awal, karena ia juga harus membersihkan meja dan kursi-kursi dari karyawan serta menyiapkan minuman pagi, baik teh maupun kopi. Dari sinilah, ia baru mulai menemukan beberapa kendala dan masalah-masalah. Karena tiap hari harus pindah kantor atas HRD. Ia pun harus menemui berbagai macam orang karakter. Tak jarang Kenshi kena omelan dari karyawan kantor, karena hanya salah jalan. Ia juga kerap kali kena komplain masalah minuman teh dan kopi, yang tak sesuai selera dari masing-masing karyawan. Kenshi pun dengan sabar menanggapi itu semua. Dan sampai detik itu belum ada yang tahu bahwa Kenshi adalah anak pemilik perusahaan raksasa ayahnya. Hari-hari ia lalui seperti biasa. Ia berangkat kerja dan pulang naik angkutan umum. Sekedar diketahui selama bekerja sebagai cleaning service. Selama itu pula ia menjadi anak kos, yang tak jauh dari tempat kerjanya. Hanya waktu liburan saja ia pulang ke rumah orang tuanya. Dan saat itulah ia bercerita pada ayahnya. Rasanya senang bisa bekerja dan hidup mandiri. Kata ayahnya, "Lalu sampai kapan kamu akan bekerja sebagai cleaning service? Dan tidakkah engkau ingin melanjutkan sekolahmu?" Kenshi pun menjawab, "Mungkin sampai 4 bulan lagi ya." Digenapi 1 tahun. Di hari-hari kerjanya Kenshi kerap kali diperintah yang tidak sesuai dengan bidang pekerjaannya. Tak jarang oleh pegawai kantor ia disuruh cuci mobil dan motor, dan diberi tips uang 20.000. Hari-hari ia lalui. Tak terasa sudah ada di bulan ke-9 ia bekerja. Artinya mungkin tinggal 3 bulan lagi ia harus berhenti bekerja dan melanjutkan sekolah lagi. Yang rencananya ia akan sekolah di Kairo, Mesir. Lalu, di kantor ia bekerja, ada berita pegawai baru yang mana jabatannya tinggi di kantor tersebut, yang diketahui sebagai anak dari pimpinan cabang perusahaan di tempat ia bekerja. Pegawai baru itu seorang wanita muda dan cantik pula. Ia banyak mendengar cerita dari karyawan-karyawan. "Itu pegawai baru cantik ya, namun tingkat atas. Kita gak level hanya bisa melihat saja karena anak dari bos." Kenshi yang mendengar itu biasa-biasa saja ekspresinya. Cuman yang ia pikirkan, nanti kalau dapat giliran jadwal bersih-bersih di HRD kantor di tempat itu. Yang ia pikirkan cuman, nanti cocok gak ya dengan minuman teh dan kopi yang aku buatkan. Tak disangka 2 minggu kemudian Kenshi dapat jadwal bekerja di tempat tersebut. Selama ini ia belum pernah melihat anak dari bos di tempat ia bekerja yang katanya cantik dan menjadi primadona tersebut. Ia pun masuk seperti biasa.
Pagi-pagi sekali di samping membersihkan ruangan kantor ia pun harus mempersiapkan minuman. Di ruang tersebut terlihat besar dan nyaman. Terlihat hiasan di dinding, nampak warna yang cerah dan anggun. Benaknya berkata, maklum, ini kan ruangannya anak bos yang bekerja. Jam 7 pegawai yang bekerja di tempat tersebut mulai datang satu persatu. Yang diketahui ternyata kebanyakan wanita. Yang jumlahnya 11 wanita dan 3 karyawan laki-laki. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga, tepat jam 8 lebih. Si anak bos primadona baru tiba. Kensi yang berperawakan tampan yang sederhana ini pun, sekilas melihat wanita itu biasa saja. Karena dia fokus ke arah pekerjaan. Hanya berselang beberapa jam setelah itu, Kensi yang berada di lobi kantor sebelah segera dipanggil. Info dari temanya, kamu dipanggil menghadap kantor admin. Kantor admin kan tempatnya anak bos. Ada apa ya kira-kira? Benaknya berkata. Setelah sampai di kantor tersebut, Kensi pun menemui pada yang berkepentingan dengannya. Ternyata dia anak bos. Belum sampai menanyakan perihal apa, Kensi langsung dikatain dan dicemooh oleh wanita cantik tersebut. Hei kamu yang bikin kopi ini kopi atau jamu? Seisi ruangan yang kebanyakan wanita tersebut langsung tertawa. Menertawai Kensi. Dirinya dibuat malu seisi ruangan. Wanita cantik yang diketahui namanya Kauri, itu makin meledek Kensi dengan berkata, Mas tolong kalau besok bersihin kursi aku, jangan diduduki ya. Mendengar itu semua Kensi tetap sabar dan tenang. Toh perusahaan ini salah satu milik ayahnya juga. Ia tetap tenang. Cemooh dan sindiran yang dirasakannya adalah untuk merasakan perasaan orang-orang yang benar-benar berada di status sosial rendah. Dan ia pun dapat merasakannya. Semua mata yang tertuju padanya di ruangan itu seolah pandangan yang meremehkan dia. Sampai beberapa hari berjalan, acara meeting tahunan, perusahaan-perusahaan di bawah naungan milik ayahnya Kensi itu pun digelar. Dan hari itu tepat 1 bulan sebelum Kensi akan berhenti bekerja karena sudah 11 bulan lamanya. Dan dia akan segera melanjutkan sekolah tinggi ke luar negeri. Di lain tempat perusahaan induk tempat ayahnya bekerja, sedang ada pertemuan guna membahas meeting tahunan, yang rencananya akan dilaksanakan di tempat Kensi bekerja saat ini. Di pertemuan itu hadir beberapa orang penting termasuk bos anak perusahaan tempat Kensi bekerja. Saat pertemuan berlangsung, ayah Kensi, yang bos besar perusahaan raksasa ini, titip pesan pada 5 anak buahnya yang semuanya pimpinan perusahaan. Kata ayah Kensi, nanti minggu depan pada saat kalian meeting, kalau melihat sesuatu yang kalian kenal bersikaplah biasa saja. Kelima pimpinan itu serentak menjawab, iya Pak, tanpa tahu apa yang dimaksud. Akhirnya, tibalah saatnya meeting tahunan yang digelar di tempat Kensi yang bekerja sebagai cleaning service ini. Beberapa hari persiapan, ruangan yang megah, makanan dan minuman dari restoran ternama, karpet-karpet yang baru, serta bunga-bunga yang indah. Sebelum itu semua Kensi latihan bersama teman-temannya selama 3 hari berturut-turut guna mempersiapkan menyambut tamu-tamu penting. Dan hadirlah hari yang ditunggu. Diketahui 73 pimpinan anak cabang perusahaan ayahnya, ditulis di daftar tamu dan papan pengumuman yang akan hadir. Hari itu, hari yang sibuk bagi Kensi. Satu persatu tamu penting berdatangan. Hingga lengkap sudah semua hadir kecuali ayah Kensi yang sengaja tidak hadir dan diwakilkan pada orang kepercayaannya tersebut. Di acara meeting tahunan tersebut, hadir pula bos pimpinan di tempat Kensi bekerja. Dan tak luput pula putrinya Kauri beserta ibunya dan orang-orang penting di perusahaan tersebut. Acara pun dimulai, dari pembukaan hingga substansi-substansi isinya. Dan akhirnya menginjak pada sesi acara ramah tamah. Makan bersama, mulailah pegawai-pegawai seprofesi Kensi keluar, dan melayani tamu-tamu penting tersebut. Termasuk Kensi sendiri yang membawa serbet putih dan lap, guna persiapan jika ada meja yang terkena noda. Pada saat itu Kensi tidak sadar bahwa ada beberapa orang penting anak buah ayahnya sangat mengenal dirinya. Suasana pada saat itu ramai tapi tetap teratur. Di sudut kursi kanan, nampak sang wanita cantik Kauri, yang mana selama ini menganggap sebelah mata profesi Kensi. Ia bersama ayah ibunya dan beberapa orang penting lainnya, sambil memandang ke arah tamu-tamu penting di sekitar itu.
Kenshi, yang dengan penampilan sederhananya mulai mengitari meja demi meja sambil membawa lap. Dengan pelan dan sopan ia menata dan membersihkan meja-meja yang ditempati para undangan. Tanpa sadar, Kenshi sampai di tempat meja ke-25. Meja ini ditempati orang-orang kepercayaan ayahnya, dan yang paling dihormati di acara meeting tahunan tersebut. Ia meminta izin dengan sopan untuk menata kembali lap meja tersebut. Salah satu 5 pimpinan tersebut melihat Kenshi dan memperhatikan. Ia nampak tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia masih tetap tidak percaya, hingga Kenshi beranjak ke meja yang lainnya. Tiba-tiba, salah satu pimpinan tersebut teringat kembali. Apa pesan dari bos besar mereka? Yakni, jika kalian melihat sesuatu yang kalian kenal, bersikaplah biasa. Dan hal ini pun langsung diceritakan kepada 4 orang temannya tersebut. Mereka pun tidak bisa menguasai dirinya. Tiba-tiba mereka berlima keluar meja bersama-sama. Hal ini menjadi perhatian dari tamu-tamu lainnya termasuk Kaori dan ayahnya. Mereka semua bertanya, ada apa ini? Tiba-tiba kelima orang penting tersebut menghampiri Kenshi dan memberi hormat sambil berkata, maafkan ketidaktahuan kami Tuan Muda. Kenshi pun kaget, terbongkar identitasnya. Ternyata dia adalah Kenshi, anak dari bos besar mereka. Semua mata dan perhatian tertuju pada seorang pemuda yang membawa kain lap putih. 5 pimpinan dan tamu terhormat di acara meeting tahunan tersebut masih berdiri di depan Kenshi sambil menganggukkan kepala tanda orang yang memberi hormat ala tradisi negeri Sakura. Sementara, semua karyawan dan orang-orang penting di tempat Kenshin bekerja saat ini, termasuk Kaori dan ayah ibunya juga berdiri di sudut paling kanan meja dan masih belum mengetahui apa sesungguhnya yang telah terjadi. Mengapa 5 pimpinan itu bersama-sama memberi hormat pada seorang cleaning service? Suasananya hiruk-pikuk penuh tanya. Kenshin masih berdiri sambil memandang semua yang hadir. Matanya melihat ke depan samping kiri dan kanan. Ia juga kaget tak sadar kalau 5 wakil ayahnya tersebut begitu mengenalnya. Sampai akhirnya salah satu dari mereka memberitahu lewat pengumuman di meja utama. Para hadirin yang terhormat, mungkin semuanya bertanya, kenapa kami berlima menghampiri pemuda yang ada di depan kami? Sebenarnya ini adalah pesan dari bos besar kita untuk bersikap biasa saat melihat sesuatu yang kami kenal. Namun apalah daya kami berlima tidak bisa menguasai diri. Karena sesuatu hal yang tidak mungkin bisa kita bersikap biasa saja dan merasa acuh. Tahukah kalian siapakah pemuda yang bekerja sebagai cleaning service itu? Para hadirin, para pimpinan perusahaan, beserta staf dan semuanya, dia adalah Tuan Muda Kenshin, anak dari bos besar perusahaan induk kita. Tidak mungkin kita bisa bersikap acuh, bukan? Bisakah kalian hanya diam dan duduk saja jika mengetahui anak pimpinan kita yang membersihkan meja-meja kita? Akhirnya semua yang hadir menjadi tahu siapa sebenarnya Kenshin. Termasuk Kaori, yang mukanya memerah seakan memalu tidak tahu apa yang akan dilakukannya saat ini. Ia melihat Kenshin dengan semua kesederhanaannya. Kemudian ia ingat apa yang dilakukannya tempo hari pada Kenshin. Kaori bingung, memendam rasa malu dengan sejuta pertanyaan. Apa yang akan dilakukan? Aku harus bagaimana? Bingung sendiri. Akhirnya Kenshin pun bicara. Yang saya hormati para hadirin sekalian. Tidak ada maksud apa-apa saya bekerja sebagai cleaning service. Ini murni keinginan saya sendiri. Dan jangan ada perlakuan khusus terhadap saya dan jalankan saja seperti biasa. Kenshin berbicara dengan singkat, lalu beberapa menit kemudian, di layar utama tersambung video call, dengan bos besar yang merupakan ayah dari Kenshin. Turut pula menguatkan, tentang keberadaan Kenshin. Ayahnya juga nitip pesan, marahi saja Kenshin. Jika berbuat salah dan jangan ada perlakuan khusus. Jalani seperti adanya, ini perintah resmi. Akhirnya meeting pun tetap berjalan dan Kenshin pun tetap bekerja seperti sedia kala. Setelah melewati beberapa meja sampailah Kenshin ke meja yang ditempati Kaori, ayah dan ibunya serta beberapa staf. Awalnya mereka berdiri tanda sangat hormat dan sungkan jika Kenshin yang membersihkan mejanya. Namun Kenshin berkata, bukankah barusan ayah saya sudah memerintahkan? Jangan ada perlakuan khusus pada saya. Mohon Bapak Ibu duduk kembali. Biar saya saja yang merapikan dan membersihkan mejanya, kata Kenshin, sambil mengambil gelas dan piring termasuk punyanya putri si Kaori.
Wajahnya memerah tersipu malu saat Kenshin bilang, "Permisi Nona Kaori, yang ini gelasnya saya ganti baru ya." Kaori tak bisa menjawab, tertegun, tersipu malu, sampai berkata, iya, jangan-jangan, saya saja yang membersihkan dan mengambil sendiri gelasnya." Bingung sendiri mau berkata apa. Kenshin tersenyum memandang Kaori. Bersambung. Jangan lupa subscribe channel ini untuk menantikan episode selanjutnya.